Di bawah hujan peluru OPM, prajurit TNI ini khusyuk sholat dan bersujud. Ada sebuah kisah yang luar biasa tentang ketakwaan prajurit militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah yang langka terjadi dan semoga menjadi inspirasi bagi prajurit TNI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Simak jalan ceritanya yang didapatkan secara eksklusif oleh Viva Militer. Situasi di pedalaman Papua sangat mencekam, apalagi dalam beberapa pekan, bahkan beberapa bulan terakhir. Eskalasi gangguan keamanan akibat ulah kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM kian meningkat. Satu persatu prajurit TNI gugur akibat tertembak, begitu juga dengan masyarakat. Korban terus berjatuhan dari kebrutalan kelompok separatis itu. Pesan dan amanah berulang kali disampaikan para petinggi TNI kepada para prajurit yang bertugas di pedalaman Papua agar mereka selalu siaga, sebab tak ada satu jengkal pun tanah di medan operasi yang aman dan nyaman. Dalam situasi itu, di sebuah tempat, sejumlah prajurit TNI bersiaga. Mereka merupakan pasukan elit TNI yang menjadi ujung tombak di barisan terdepan medan operasi. Karena itulah, tempat mereka berada dipastikan bukan yang aman, malah paling berbahaya dari semua lokasi penyerangan kelompok separatis OPM. Salah langkah saja maka nyawa taruhannya. Saat itu mereka sedang berada di sebuah bangunan yang tak terawat lagi. Kondisi di sana juga sedang memanas. Puluhan separatis bersenjata sedang melakukan serangan membabi buta. Dari siang mereka tak dapat beranjak dari tempat itu. Jangankan pergi, untuk berdiri saja bukan pilihan yang tepat, sebab hujan peluru yang menyembur dari moncong senjata kelompok separatis masih deras terjadi. Waktu terus berjalan, sementara hujan peluru tak juga mereda. Mereka juga bersiaga dengan senjata yang siap menyalak untuk menghajar para penyerang. Sampai akhirnya tibalah waktu sholat asar memanggil mereka. Sudah masuk waktu sholat asar, kata salah satu pasukan elit itu. Lalu apakah yang mereka lakukan dalam situasi itu? Subhanallah, mereka luar biasa. Walau di tengah hujan peluru, tapi bagi mereka tiada tempat berlindung yang paling terlindung selain sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tetap bersujud padamu ya Allah, di bawah hujan peluru. Ridhoilah jalan kami, kata prajurit TNI itu. Prajurit TNI itu pun bangkit dari posisi siaga, mencucikan diri dengan cara tayamum, lalu meraih potongan busa, meletakkannya di atas tanah di ruang sempit yang dipenuhi barang bekas. Allahu Akbar. Dengan masih berseragam lengkap, mulailah mereka memenuhi panggilan ilahi, menunaikan ibadah sholat asar, sholat bergantian, kata prajurit TNI itu. Mereka benar-benar khusyuk sholat, bersujud bersimpuh untuk berserah diri, dan memohon perlindungan pada Allah. Dan hingga sholat ditunaikan, alhamdulillah, tak sebutir pun peluru kelompok separatis yang menerjang. Ibadah kami, hidup dan mati kami adalah karena Engkau Tuhan semesta alam, kata prajurit TNI itu. Dengan hormat kepada penonton setia Cendrawasih Update, kami mohon maaf karena tidak bisa menampilkan identitas para prajurit TNI. Begitu juga dengan lokasi mereka berada dan waktu peristiwa terjadi. Semua ini atas pertimbangan faktor keamanan dan keselamatan para prajurit TNI. Semoga kebijakan merahasiakan identitas ini tidak mengurangi kenyamanan penonton setia Cendrawasih Update. Dan semoga para prajurit TNI yang berada di medan operasi tugas manapun mendapatkan perlindungan keselamatan. Egyanus Kogoya tantang TNI Polri adu sniper. Panglima KKB Papua, silahkan kejar anak buah saya. Melansir dari poskupang.com, Panglima KKB Papua Egyanus Kogoya menyatakan bertanggung jawab terhadap insiden pembunuhan anggota BRIMOB di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Bribda Diego Fernando Rumaropen, anggota BRIMOB Yonde Wamena, menjadi korban aksi teror yang dilancarkan KKB Papua. Menurut Egyanus Kogoya, aksi teror KKB Papua di distrik Napua merupakan peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo. Egyanus Kogoya bersama KKB Papua menantang TNI Polri berperang. Kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan anggota TNI Polri untuk tidak melakukan operasi penyisiran di pemukiman penduduk asli Papua, kata Egyanus Kogoya.
Menurut Egyanus Kogoya, dia telah memerintahkan kepada seluruh anggota KKB Papua untuk memerangi TNI Polri. Dia menegaskan, seluruh anggota TNI Polri yang bertemu KKB Papua akan ditembak mati. Egyanus Kogoya kembali menantang TNI Polri untuk beradu sniper dengan KKB Papua. Saya sudah perintahkan kalau ketemu TNI Polri, tidak ada ampun. Apalagi sniper rifle sudah di tangan kami, tegas Egyanus Kogoya. Pihak TNI Polri silakan kejar anak buah saya, tambahnya. KKB Papua kembali mengirim pesan peringatan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Kali ini 33 Panglima KKB Papua yang tersebar di berbagai wilayah mengirimkan pesan seragam kepada Presiden Jokowi. Pesan KKB Papua itu disampaikan salah satu pimpinannya melalui video yang viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah akun YouTube Rimba Hutan 61. Salah satu pimpinan KKB Papua yang menyebut anggotanya sebagai Kodam 15 Ngalum Kupel mendesak daerah konflik harus segera dikosongkan. Pesan itu secara khusus disampaikan untuk masyarakat non-Papua. Kami siap bersihkan, yang berbeda dengan kami, siap kami bersihkan, tambahnya. Selain itu, KKB Papua juga meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti mengirim tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke wilayah Papua. Bahkan KKB Papua mengancam bakal melakukan penyerangan jika permintaan tersebut diabaikan. Kepada Joko Widodo, tidak boleh macam-macam. Kami siap merdeka, kata anggota KKB Papua. Egyanus Kogoya salah satu pimpinan KKB Papua yang paling berbahaya. Dia disebut-sebut sebagai sosok yang paling ditakuti. Selain karena keberaniannya menantang TNI Polri bertempur di lapangan terbuka, Egyanus Kogoya merupakan sosok anak muda yang paling berani. Jurnalis senior Papua Victor Mambor mengaku pernah bertemu dengan Egyanus Kogoya pada Januari 2019 di distrik Mbua, Kabupaten Duga. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.